Bisa kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, shalom. Haleluya. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan karena Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Dan kita patut bangga kita punya Allah yang besar dalam kehidupan kita. Karena percaya, saudara Bapak ingin untuk bangga berdiri. Syukur. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada
besar Tuhan. Haleluya. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, masih punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan, katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, amin. Punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, amin. Pengharapan, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kami percaya kami masih punya Tuhan, masih punya iman, masih punya pengharapan di dalam Kau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Kau beserta dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk kami menyembah-Mu, untuk kami meninggikan Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Kau Tuhan. Urapi setiap kami yang ambil bagian Tuhan. Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu, layakan kami untuk kami melayani Engkau Tuhan. Kau urapi tanpa terkecuali jemaat-Mu Tuhan,
Biar merasakan akan hadirat-Mu, boleh disegarkan oleh kuasa-Mu Tuhan, dan boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang bekerja dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita membacakan pengumuman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat kembali. Kita patut bersuka cita karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita percaya akan firman Tuhan. Sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan kita karena Tuhan perisai dalam kehidupan kita. Saudara Bapak Ibu untuk berdiri. Dekat buku aman
hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu, Kau yang menanggung langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Badai tak akan ku goyang, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tinggal tengah-tengah Tuhan kita aman. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu, Kau yang menunjukkan langkahku. Ku berjalan di kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Selalu kembali kita tidak ragu, kita mengikuti Tuhan karena Tuhan perisai dalam kehidupan kita. Kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Saya minta Ibu Dian untuk berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami boleh datang ke hadirat Engkau. Sebentar kami akan memberikan sebagian yang ada pada kami. Engkau suci kuduskan tangan kami untuk kami boleh memberi dengan kerendahan hati kami. Dan biarlah persembahan kami boleh dapat menyenangkan hati Engkau dan dapat berguna bagi pekerjaan dan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati hamba-Mu yang mengelola, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menjalankannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan
teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan kehidupan kita boleh dibentuk oleh Tuhan dan kita boleh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Saudara Bapak Ibu berdiri. Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku
kehidupan kita. Dia sanggup membuktikan janji setianya di dalam hidup kita. Kita mau percayai, kita mau beriman dengan sungguh bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam menepati segala janjinya. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percayai janji-Mu itu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Amin. Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami sudah menaikkan pujian kami. Biarlah Engkau memberkati tim pujian dan penyembahan ini ya Bapa. Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduannya, terlebih boleh menjadi indah, semakin indah di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mendekati ya. Mendekati di mana Tuhan Yesus, kita akan merayakan Paskah ya. Kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan merayakan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Dan sebelumnya kita masih ingat cerita sekolah minggu ya. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap itu apa yang terjadi. Kita mau lihat di dalam Markus pasal 14. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai yang ke-42. Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai yang ke-42. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya undang Bapak Ibu kembali bangkit berdiri. Ayat yang ganjil akan saya bacakan. Ayat yang genap Bapak Ibu Saudara bacakan. Jadi yang mulai dulu Bapak Ibu ya, karena genap dulu. 1, 2, 3. Lalu sampailah Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku,
Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Jaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba, lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang yang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang senantiasa mengerti setiap kelemahan, setiap pergumulan kita. Kita melihat di dalam ayat ini, dalam Markus 14 ini, bagaimana Tuhan Yesus yang juga Tuhan itu sebagai manusia mengalami pergumulan yang berat. Ya, bukan hanya kita manusia, tapi Tuhan Yesus juga mengalami pergumulan yang berat. Sebagai manusia, Tuhan Yesus enggak mau sebenarnya untuk menghadapinya, enggak mampu untuk menghadapi pergumulan yang berat itu. Kenapa? Dia harus dihadapkan pada pilihan. Dia harus minum cawan. Nah, cawan ini adalah cawan yang tidak enak. Mungkin hari-hari ini kita juga mengalami seperti ini. Kita menghadapi pergumulan yang berat. Kita menghadapi cawan. Kalau enggak diminum, salah. Diminum, salah. Ya, menghadapi si malakama, istilahnya sekarang ini. Makan buah si malakama, enggak dimakan salah, dimakan salah. Tuhan Yesus menghadapi ini. Kita juga menghadapi seperti ini. Berat, berat Tuhan. Ya. Saya pun juga mengalaminya sampai saat ini. Rasanya berat. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia menghadapi pergumulan yang berat? Yang pertama kita melihat Tuhan Yesus pergi ke taman Getsemani. Dia pergi ke taman Getsemani, mencari tempat yang sunyi. Ya. Ketika kita menghadapi masalah, banyak orang dunia tidak pergi ke tempat yang sunyi, tapi malah ke tempat yang ramai. Ya, ajib-ajib ya. Kalau zaman sekarang, pergi ke nightclub, pergi ke kafe, ya. Suntuk, sumpek gitu ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan dia pergi ke taman Getsemani. Nah, Getsemani ini artinya tempat atau alat untuk memeras minyak. Ya, yang terletak di sebelah timur lembah Kidron, yang suatu tempat yang biasa dipakainya untuk berdoa. Dia sudah biasa berdoa di tempat itu, di Getsemani. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah saat kita menghadapi pergumulan yang berat, kita pergi ke tempat yang tidak baik. Kita pergi ke tempat yang sebenarnya bukan semakin membuat kita semakin baik, tetapi semakin membuat
kita tidak baik. Namanya kafe, nightclub itu kan nguras uang ya. Bahkan membuat kita semakin lemah, gak semakin kuat. Nah, biarlah kita contoh Tuhan Yesus, dia memilih tempat yang tepat untuk bersekutu dengan Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Ketika Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang berat, ia bergumul di dalam doa. Jangan hanya mengeluh dan mengeluh, tapi berdoa. Mungkin sebagai manusia, saya secara pribadi ketika mengalami pergumulan yang berat, saya ngomel, ngomel. Yang ngomel sama suami, yang marah sama anak nggak tahu apa-apa dimarahi. Ya karena berat bebannya. Juga sering ngomel sama Tuhan. Walah Tuhan kok ngini, ya. Tetapi yang dikehendaki Tuhan bukan ngomel ya, tapi kita mau berdoa. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa ini sungguh-sungguh, Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai keringatnya ini seperti tetesan darah. Karena saking beratnya pergumulan yang dihadapi Tuhan Yesus, sampai dia meneteskan keringatnya ini menetes seperti darah ya. Secara medis memang seperti itu, ketika manusia tidak kuat menghadapi tekanan, maka akan sarafnya ini bisa menjadi berdarah, pecah istilahnya seperti itu ya. Kalau kita mungkin sering di mata ini ya, kapiler kita ini pecah, terus di mata ini menjadi merah. Nah, Tuhan Yesus juga mengalami hal itu sebagai manusia. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika mengalami pergumulan yang berat? Tuhan Yesus meminta dukungan dari murid-muridnya. Ya. Berapa orang yang diajak Tuhan Yesus? Muridnya? Ke Taman Getsemani, berapa orang? Salah. Semuanya diajak. 11 muridnya diajak. Tetapi yang diajak berdoa 3 orang. Ya. Ayat 32 coba dibaca. Murid-muridnya. Berarti kan 11 orang muridnya yang diajak. Namun yang diajak masuk ya berdoa bersama Tuhan Yesus hanya 3 orang ya. Dia meminta dukungan murid-muridnya karena dia nggak mampu sendiri. Kita juga demikian ya, ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, kita juga mau minta dukungan doa, meminta dukungan rekan-rekan. Nah, kadangkala teman ini juga membantu kita. Doa teman ini kadangkala juga manjur ya. Ya. Supaya kita kuat. Ya. Nah, Tuhan Yesus meminta 3 muridnya ini untuk apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi sayangnya apa? Mereka tidur ya. Nah, kita juga sebagai manusia kadangkala kita minta dukungan teman, kita minta dukungan saudara, tetapi bukan hal yang baik kita terima, malah hal yang tidak baik. Kita malah dihujat, kita malah dijorokno, istilahnya seperti dijongkrokno gitu ya. Gak malah bantu, malah disalah-salahkan. Nah,
Marilah sebagai orang-orang percaya, ketika kita dimintai dukungan oleh orang lain, oleh teman kita, jangan kita menyalahkan dia. Kita harus menjadi pendengar yang baik, ya. Jadi pendengar yang baik, jadi rekan yang mendukung teman kita yang mendapat masalah, ya. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita saat ini ada di tempat ini karena pengorbanan Tuhan Yesus, ya. Kita mau berjaga-jaga dan senantiasa berdoa menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika menghadapi pergumulan, ia membutuhkan dukungan doa murid-muridnya, bahkan mengajak mereka berdoa, ya. Dan kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang pertama tadi pergi ke tempat yang tepat, yang kedua kita mau berdoa, yang ketiga kita mau mencari dukungan teman, yang keempat mengutamakan kehendak Allah, ya. Di ayat yang ke-36b, ya, Markus 14 ayat 36b, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Seringkali kita sebagai manusia ketika kita berdoa menghadapi masalah, maunya Tuhan itu menuruti kita, ya, maunya doa itu dijawab sesuai dengan apa kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan di sini bahwa Dia mengutamakan kehendak Allah. Biarlah kehendakmu yang jadi, ya. Maka dari itu setiap kita berdoa, kita mau akhiri biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita, ya. Nah, kendati pun kadangkala kehendak Tuhan itu enggak sesuai dengan keinginan kita, tetapi itulah yang terbaik buat kita, ya. Nah, sebagai manusia, Tuhan Yesus menginginkan cawan ini lalu, cawan ini pergi dari hidupnya. Namun dia mau taat dengan kehendak Allah. Nah, tetapi ia tetap taat pada kehendak Allah. Kita pun juga demikian, kita mau taat pada kehendak Allah, ya. Kadangkala sakit, kadangkala tidak enak, ya. Tetapi kita percaya bahwa kehendak Allah itu yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan Yesus tidak meminum cawan ini, kita tidak akan pernah ada sampai saat ini. Kita akan menuju kepada kebinasaan. Namun karena dia mengutamakan kehendak Allah, karena dia taat kepada kehendak Allah, maka kita semua selamat. Ada satu pujian bahwa sungguh indah ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Sama-sama kita katakan, sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. 3 kali Tuhan Yesus berdoa dan mengucapkan doa yang sama. Kita lihat ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya. Kemudian ayat ke-39, lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya. Sampai 3 kali dia berdoa supaya cawan ini lalu daripadanya. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Kita juga mungkin sering berdoa hal yang sama. Ya, saya sudah 2 bulan ini mengalami pergumulan yang berat dan berdoa yang sama, dan belum dijawab sampai saat ini. Ya, tapi jangan bosan-bosan. Ya, jangan bosan-bosan untuk mengucapkan doa yang sama. Ya, kalau manusia mungkin, aduh, bosan aku, paling iku maneh. Ya, tetapi kita punya Tuhan ini yang tidak pernah akan bosan mendengarkan setiap doa kita. Ya, jangan bosan-bosan untuk berdoa. Ya, doa adalah nafas kehidupan kita. Kalau kita berdoa berarti kita berhenti kalau kita tidak berdoa berarti kita berhenti bernafas. Ya. Nah, kata-kata Tuhan Yesus ini menandai titik kemenangannya. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dosa, kemenangan di atas kayu salib. Ya. Karena di Taman Getsemani inilah Tuhan Yesus ditangkap. Nah, karena itu kita mau menghargai segala pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan. Mungkin saat ini kita merasa hidupku kok begini-begini saja, tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Ya, pergumulanku tidak semakin enteng, bebanku tidak semakin ringan, tapi bebanku semakin berat. Ya, mungkin dialami saya, Bu Andung, Bu Didit, ya, Bu Tuti, ya, atau saudara-saudara yang lain. Kita semakin hari ketika kita mengikut Tuhan, beban kita tidak semakin ringan tetapi semakin berat. Ya, jangan menyerah, ya. Jangan menyerah. Kita mau belajar dari apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Kita mau pergi ke tempat yang tepat, kita mau berdoa, kita mau minta dukungan rekan kita atau teman kita. Karena ada ayat mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jangan menjadi orang yang tertutup. Ya, kita mau terbuka kepada orang lain. Yang keempat, kita mau mengutamakan kehendak
Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya di waktu yang tepat Tuhan pasti menjawab doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau pujikan pujian ini, waktu yang tepat. Kita percaya kalau Tuhan akan menjawab setiap doa kita di waktu yang tepat. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Kita mau pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Mungkin tak selalu Tuhan itu menjawab setiap doa kita ini sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang mustahil itu menjadi mungkin oleh karena kuasa Tuhan. Kadangkala kita merasa bahwa jawaban Tuhan itu lama. Jawaban Tuhan itu kok tidak cepat seperti yang kita inginkan. Namun Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Di waktu yang tepat, pasti Dia akan menolong kita. Tidak akan pernah dibiarkannya kita jatuh tergeletak. Ketika kita jatuh pun Dia akan menggendong kita. Karena itu iman percaya kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kalau seringkali kita bersungut-sungut, seringkali kita lupa mengucap syukur akan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita fokus hanya kepada masalah.
kita tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita mau bertobat. Kita mau minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Haleluya Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun diam-diam terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Angkat tanganmu, tanda kita berserah pada Tuhan. Lebih dari yang ini kami Tuhan, kami tidak akan mampu tanpa Engkau. Lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Lebih syukur lagi, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Naikkan doamu kepada Tuhan. Apa yang kau rindukan saat ini, naikkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami percaya di waktu yang tepat Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Kau tahu Tuhan setiap beban yang ada di dalam jemaat-Mu tempat ini masing-masing. Ajar kami untuk senantiasa berserah sungguh kepada Tuhan. Ajar kami untuk tidak lupa untuk mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya waktu-Mu itu waktu yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan, terima kasih atas
pelayanan Ibu Ike. Biarlah kita dikuatkan oleh firman yang sudah disampaikan. Kita mau berserah diri ke dalam hadirat Tuhan, dan kita mau bersabar karena waktu Tuhan, waktu yang tepat dalam kehidupan kita. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua buat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Suci kuduskan persembahan kami agar berguna dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau berkati kami yang akan memberikan persembahan buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Ya, amin. Suka-sukamu Tuhan. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Amin, puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepekan. Nanti sore jam 5 sore ada ibadah kaum wanita. Bagi yang merasa wanita boleh datang dan wajib datang bersama-sama untuk bersekutu di dalam Tuhan jam 5 sore. Jangan lupa kaum wanita. Dan hari Jumat kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan kembali. Kita merayakan ibadah Jumat Agung jam 6 pagi. Jangan lupa jam 6 pagi. Dan kita nanti pada hari Jumat kita akan memberikan persembahan buat Tuhan masing-masing orang, bukan per keluarga tapi masing-masing orang. Karena Tuhan sudah menebus kita bukan per keluarga tapi masing-masing pribadi. Dan jam 6 pagi. Dan nanti persembahan yang terkumpul akan diserahkan kepada misi, bukan untuk di gereja tapi akan kita persembahkan, kita setorkan ke misi, ke organisasi kita. Dan semampunya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak memaksa diisi berapa, tapi semampunya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dipersembahkan buat Tuhan. Jangan lupa Jumat jam 6 pagi. Dan Minggu nanti kebangkitan Tuhan kita jam 7 pagi. Hari Minggu jam 7 pagi kita akan dilayani oleh tamu dari Haleluya Ministry. Ya, jam 7 pagi. Kalau Jumat itu jam 6, Minggu jam 7. Tidak jam 6 tapi jam 7 hari Minggunya pas kebangkitan Tuhan. Jangan sampai tertukar jamnya. Jumat jam 6, Minggu jam 7. Dan hari Jumat nanti akan ada perjamuan kudus juga. Itu pengumuman untuk sepekan. Kita tetap patuhi protokol kesehatan.
Meskipun sudah reda COVID-nya, tapi kita jangan sampai kita lengah, agar tetap kesehatan kita tetap terjaga, imun kita terjaga, biar kita tetap bisa berkumpul untuk kita muji dan besarkan nama Tuhan. Amin. El Shaddai. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit diri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, Terima kasih Tuhan. Kau sudah memimpin ibadah raya dari awal, pertengahan, pada akhirnya. Setiap pujian penyembahan kami, setiap firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami segalanya. Berkati tim pemuji, tim pemusik, kolektan, LCD, semua diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan berkati juga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini saudara kami yang sakit, Tuhan Kau akan lawat mereka dan Kau akan sembuhkan mereka. Tolonglah Tuhan saudara kami yang masih terkena COVID, Tuhan juga akan lawat mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Biarlah kami senantiasa menyiapkan hati kami untuk kami kembali bersekutu Tuhan, untuk mengingat kematian Engkau yang sudah berkorban untuk kami segalanya. Terima kasih. Kami juga berdoa saat pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau tolong bangsa negara kami yang kami cintai Bapa. Biarlah Engkau kendalikan Tuhan orang-orang yang mau berdemo, dari mahasiswa dan orang-orang yang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi. Biarlah Engkau kendalikan mereka Bapa. Setiap kuasa-kuasa gelap, kuasa iblis yang akan mengendalikan mereka kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mahasiswa yang akan berdemo ini boleh dikendalikan oleh Tuhan. Berkati Pak Jokowi Tuhan, berikan kekuatan, hikmat, akal budi yang dari surga. Mampukan beliau Tuhan untuk menghadapi masalah ini. Kami percaya hanya Engkau yang memberikan kekuatan untuk Pak Jokowi. Kami berdoa juga TNI, Polri, Engkau senantiasa mampukan untuk mengendalikan orang-orang yang akan berdemo ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi pemerintahan ini di dalam tangan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Engkau tetap menyertai kami, tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Kami percaya Tuhan tetap memberkati kami, dan kami akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita tadakan hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat panjang umur, berkat mujizat, berkat kedamaian, sukacita,
terjadi atas keluarga kami masing-masing. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin.